Selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Sehat, puji Tuhan. Ibu bagaimana kabarnya? Sehat Bu, puji Tuhan Bu. Begini Bu, kami ada tugas mewawancarai kepala sekolah di unit kerja masing-masing, yaitu tugas demonstrasi kontekstual. Ada yang mau saya tanyakan Bu seputar sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Ibu punya pengalaman tidak Bu? Bagaimana Ibu berada dalam situasi dilema saat pengambilan keputusan? Tentu saja. Setiap kepala sekolah pasti pernah mengalami dilema dalam mengambil keputusan. Itu sudah pasti. Oke Bu, baik. Dari kasus dilema yang Ibu hadapi, apakah pilihan kasus dilema itu keduanya benar atau antara pilihan yang satu benar dan yang satu lagi salah? Kedua-duanya ada. Kedua-duanya ada ya Bu. Boleh saja sama-sama benar, tetapi di satu sisi bertentangan. Ada yang di satu sisi benar, satunya salah. Itu kedua-duanya terjadi saja. Oh, berarti kedua-dua kasus itu antara benar-benar benar dan benar salah ada ya Bu ya? Ada. Bisa tidak Bu Ibu ceritakan salah satu kasus yang Ibu hadapi selama ini untuk kasus benar dan benar, kemudian kasus benar dan salah, seperti itu Bu? Ya, mungkin contohnya di murid kita dulu ya Bu, sering terjadi masalah. Ada murid kita yang bodoh, maaf ya, kurang, mungkin membaca pun tidak bisa, menulis juga tidak mampu. Dari segala syarat-syarat yang sudah kita tetapkan, mungkin dia nggak layak untuk lulus, contohnya dari sekolah. Tapi di satu sisi, anak ini harus kita tolong. Nah, mungkin dia berasal dari keluarga yang tidak mampu atau keluarga yang bermasalah, yang bisa saja ini anak begitu lulus SMP, jika pun lulus tidak akan sekolah lagi. Jadi di sini dilema ya. Jadi bagaimana supaya anak ini bolehlah mendapat ijazah SMP, karena belum tentu juga dia akan mengalami. Walaupun dalam kenyataannya membaca, menulis, berhitung dasar itu belum tuntas. Itu dilema. Dan di guru-guru kita juga itu bisa ada terjadi. Ya, seperti yang baru-baru ini ada rekan guru kita yang sakit, tidak bisa maksimal dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Namun di sisi lain, ya dia butuh tunjangan sertifikasi, tunjangan berdiri, dan tunjangan-tunjangan lainnya. Itu dilema. Bagaimana dia boleh menerima haknya, tetapi dengan kondisi yang tidak maksimal. Mungkin dari waktu, dari pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Itu dilema. Dan itu yang lebih sulit untuk kita cari solusinya dibandingkan dengan yang satu salah, yang satu benar. itu gampang saja, sangat mudah ya. Ketika dia salah, ayo ini solusinya. Ketika dia benar, ini seperti itu. Untuk selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral seperti itu? Ya, yang pertama tentu saja kita mengumpulkan semua fakta-fakta dulu. Kita cari tahu permasalahannya seperti apa. Jadi ini kita pilah-pilah. Mana dia yang ke dilema etika, mana dia yang ke rujukan moral. Jadi kita cari dulu fakta-fakta yang sebenarnya terkait permasalahan yang ada. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, yang pertama sekali yang saya laksanakan dan kita laksanakan bersama di sekolah, tentu saja masalah ini kita lempar dulu ke teman-teman kita, ke rekan kita,
lempar masalahnya, kita sampaikan duduk persoalannya seperti apa, lalu kita minta pendapat dari rekan-rekan kita, kira-kira mana yang lebih dulu diselesaikan, bentuk penyelesaiannya seperti apa. Demikian yang saya lakukan. Oke, Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Yang pertama tentu saja kita harus memikirkan dulu apa dampak positif, apa dampak negatif dari solusi yang akan kita ambil. Itu yang pertama. Jadi kita perlu meminta pendapat, masukan dari warga sekolah, ya, dari PKS, dari guru-guru, pegawai, siapa saja. Bagaimana supaya keputusan, solusi yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah ini tidak melanggar aturan, dan yang terutama dia tidak merugikan orang lain. Kita utamakan untuk kepentingan bersama. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Begitu. Jadi hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ada masalah dilema etika, yang pertama sekali adalah kita mengidentifikasi dulu permasalahan yang ada, kita identifikasi, kemudian kita kumpulkan informasi-informasi yang akurat, yang relevan dengan permasalahan yang ada, lalu kita ambil solusi. Dalam mengambil solusi ini kita butuh pertimbangan-pertimbangan yang matang, ya. Jadi jangan terlalu cepat juga mengambil solusinya, tapi akan merugikan kepada orang lain. Jadi itu dia, perlu kehati-hatian dalam mengambil solusinya. Demikian. Berarti Ibu ketika mengambil keputusan jadi perlu pertimbangan yang matang, ya, Bu, ya? Perlu kehati-hatian. Sangat menarik, Bu. Jadi hal-hal apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan yang Ibu hadapi, Bu, dalam pengambilan keputusan dilema etika. Begini, setiap keputusan yang kita ambil itu tidak akan bisa menyenangkan hati semua orang. Apalagi dalam permasalahan dilema etika seperti ini, ya boleh saja mungkin pihak A kurang bisa menerima solusi yang kita beri, pihak B mungkin merasa diuntungkan kah atau dirugikan, itu bisa saja terjadi. Itu menjadi tantangan, dan ketika mereka tidak bisa menerima solusi yang kita beri dalam menyelesaikan permasalahan ini, saya pikir itu hal-hal yang wajar dan itu lumrah. Namun dalam hal ini memang kita harus perlu pikiran yang jernih, ya. Kita harus punya argumen yang kuat supaya solusi ini betul-betul secara maksimal mereka boleh menerima, walaupun tidak ada yang sempurna di dalam hal ini. Menarik, Bu. Jadi yang bisa saya ambil ketika kita mengambil keputusan, kita harus berpikiran jernih dan memiliki argumen yang kuat. Itu menjadi kunci dari jawaban Ibu yang saya ambil. Kemudian, Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya pikir ini bergantung juga kepada urgen tidaknya suatu masalah harus diselesaikan, ya. Ya, kalau memang masalahnya mungkin agak mudah, kita boleh saja menunggu waktu briefing, misalnya seperti ini, atau kita panggil berdua atau bersama teman-teman yang lain. Tapi yang lebih sering saya laksanakan ketika terjadi seperti ini adalah sesegera mungkin untuk mencari solusinya. Jadi kalau ada masalah tidak perlu didiamkan dulu, ditunda dulu penyelesaiannya. Jadi sesegera mungkin. Jadi bagi saya tidak ada jadwal tertentu seperti itu. Bergantung bagaimana berat tidaknya situasi kondisi dari permasalahan yang ada. Namun intinya di situ sesegera mungkin itu lebih baik. Menarik, Bu. Adakah, Bu, seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan
keputusan dalam kasus-kasus dilema etika. Iya, baik Bu. Ketika ada permasalahan dilema etika seperti ini, tadi sudah saya sampaikan, kita lebih bagus ya kalau mengajak orang lain, karena lebih banyak teman berpikir untuk menyepakati suatu keputusan itu jauh lebih baik. Maka saya sering memanggil diskusi PKS saya ya, wakil kepala sekolah, boleh juga saya libatkan BP, bimbingan konseling, atau mungkin guru agama atau guru-guru yang senior. Bahkan bila perlu kita boleh menggandeng juga orang tua murid atau komite seperti itu. Sangat menarik ya Bu. Dari yang Ibu sampaikan tadi, ternyata untuk mengambil keputusan itu orang-orang yang sering Ibu libatkan itu bukan hanya keputusan yang Ibu berikan, namun Ibu melibatkan teman-teman guru di sekolah seperti PKS, BP, kemudian bisa juga komite dan orang tua. Sangat menarik. Dan satu lagi tambahannya, ini sangat perlu juga dan sering juga kita laksanakan. Boleh saja permasalahan dilema etika ini sudah pernah muncul dan dialami oleh teman-teman kita. Nah, ini biasa saya cari tahu, saya panggil, Ibu kan pernah seperti ini, Bapak kan pernah mengalami seperti ini. Jadi kita minta pendapat dari mereka. Oke, berarti dari teman-teman atau rekan guru yang pernah mengalami kasus yang sama ya Bu? Iya. Oke, menarik Bu. Kemudian ini Bu, pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, memang ini sangat-sangat membantu kita untuk menjadi semakin dewasa, semakin matang, semakin berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Jadi kita semakin penuh dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana mengambil solusi yang boleh kita berusaha ya untuk menyenangkan semua orang walaupun itu tidak mungkin, tapi minimal solusi yang kita ambil ini sudah maksimal dari apa yang bisa kita beri gitu. Jadi dengan demikian ya kita semakin bertambah wawasan ya, ilmu yang kita miliki. Jadi ketika terjadi permasalahan-permasalahan yang sama atau yang sejenisnya, kita sudah punya modal, sudah punya ilmu, sudah punya trik, tips untuk mencari solusi. Demikian. Berarti intinya dari semua jawaban Ibu, setiap keputusan-keputusan tadi itu intinya adalah kita harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid ya Bu ya? So pasti, itu pasti. Segala sesuatu yang kita putuskan di sekolah, itu semuanya bermuara, berfokus kepada murid. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya. Semoga Ibu tetap sehat, semangat dalam menjalankan tugas sebagai pimpinan di SMP Negeri 2 Panguran ini. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi saya sangat bersyukur Ibu berkenan memberikan waktu Ibu untuk saya wawancarai. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sukses ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat pagi Pak. Baik, selamat pagi Bu. Mohon izin Pak, hari ini saya ingin mewawancarai Bapak. Kebetulan kami ada tugas demonstrasi kontekstual, di mana di tugas itu kami ditugaskan untuk mewawancari Bapak tentang masalah bagaimana mengambil keputusan seperti itu Pak ya. Ada yang mau saya tanyakan Pak seputar sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan. Bapak punya pengalaman tidak Pak bagaimana Bapak berada dalam situasi dilema saat pengambilan keputusan? Ya, terima kasih. Tentunya sebagai kepala sekolah pasti diperhadapkan untuk mengambil suatu keputusan, ya apalagi keputusan itu yang bersifatnya dilematis. Tapi pada prinsipnya sebelum kita mengambil suatu keputusan, kita harus pelajari dulu apa yang mau kita putuskan, baru persoalan-persoalan apa kira-kira seperti itu. Jadi kita dudukkan dulu persoalannya seperti apa, karena harapan kita nanti jangan sampai salah kita mengambil
keputusan, dan keputusan itu tentu harus yang bersifat positif untuk kemajuan sekolah kita ini. Oke, baik Pak. Kemudian Pak, kasus dilema yang Bapak hadapi itu apakah pilihan antara kedua-duanya benar atau antara pilihan yang satu benar dan yang satu salah, Pak? Iya, tentunya dua-duanya ini pasti pernah kita alami, tapi yang lebih dominan dan tentu membutuhkan pemikiran yang sangat harus matang itu adalah ketika kita diperhadapkan kepada persoalan yang dua-duanya benar. Maka untuk itu kita harus melihat sisi-sisi positif daripada kedua tersebut, karena kan pasti ada sisi positifnya, mana ada sisi negatifnya, maka kita akan mengambil mana yang lebih dominan, sisi positifnya atau sisi negatifnya. Maka untuk itu setelah kita identifikasi dia, kita lihatlah mana yang lebih prioritas, karena di sekolah kita ini juga kan banyak kasus misalnya yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru, oleh siswa, ada termasuk usulan-usulan program seperti itu. Oke, baik Pak. Berarti dari jawaban Bapak tadi berarti yang lebih dominan dia yang kasus dilema yang kedua-duanya benar ya Pak? Iya. Nah, selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, Pak? Iya, maka untuk itu kita akan tabulasi dia persoalan-persoalan tersebut. Baru setelah itu kita akan duduk bersama, ya, berkolaborasi dengan misalnya Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Wali Kelas, ya seluruh stakeholder termasuk dengan siswa dan orang tua kita libatkan itu, ya, untuk melihat kasus per kasus dan melihat skala prioritas, ya, sehingga kita harapkan keputusan kita itu adalah keputusan berdasarkan kebutuhan yang skala prioritas, kira seperti itu. Oke Pak. Selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, itu tadi yang saya katakan tadi, ketika ada kasus ada duduk bersama gitu ya. Pernah di sekolah kita ini Bapak Ibu wali kelas itu kan ada kasus yang dihadapi dengan siswa, ya, biasanya kan ada kesepakatan yang di dalamnya ada konsekuensi, ada misalnya peringatan pertama, kedua, ketiga. Jadi ketika yang sudah ketiga kan konsultasi dengan kita seperti apa ini Pak. Maka pada prinsipnya kan di satu sisi ketika penegakan aturan terhadap konsekuensi, misalnya sudah lampu anak itu harus keluar, tapi kan bukan itu yang kita inginkan. Jadi harus duduk bersama, kita panggil siswanya, wali kelasnya, bahkan orang tuanya. Jadi ketika semua sudah paham tentang persoalan ini, ya akhirnya saling menyadari dan saling menguatkan sehingga solusi. Karena terus terang kita tidak mau, sekolah ini kan pembinaannya ada aturan, tapi kan tidak harus kita berpaku pada aturan itu. Ya kalau masih bisa ditoleransi dan kita tidak mau bahwa di sini tempat putusnya masa depan anak didik kita. Jadi di satu sisi ketika diberhadapkan dengan aturan, misalnya si anak harus keluar, ya tapi kita berpikir setelah keluar akan terjadi dengan si anak. Apakah itu akan yang terbaik atau seperti apa? Dan ternyata setelah duduk bersama seperti itu, puji Tuhan sampai sekarang ya itu teratasi. Ada dua itu sekarang di sekolah kita ini. Ya, termasuk juga misalnya ketika kita merencanakan RAPBS, ya kan berbagai program-program yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru semuanya benar. Ya tapi harus kita kaji mana lah kira-kira yang lebih prioritas, kira-kira seperti itu. Oke Pak, sangat menarik Pak. Ternyata dalam pengambilan keputusan itu ternyata nilai-nilai kebajikannya itu keberpihakan kepada murid ya Pak ya? Betul. Oke. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Ya, jadi langkah-langkahnya biasanya kan ketika ada masalah ya kita pelajari mana yang urgen kita selesaikan, dan bila perlu kita akan duduk bersama dengan Bapak Ibu guru, dengan orang tua tadi, sehingga tadi duduk persoalan masalah itu kita bersama dan solusinya kita ambil yang terbaik, kita laksanakan, kira-kira seperti itu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, supaya lebih efektif dia,
pertama kasus itu harus benar-benar kita pahami, baru untuk itu kita musyawarahkan, kita minta pendapat dengan Bapak Ibu guru, termasuk orang tua, sehingga yang kita putuskan kita yakini dapat kita laksanakan dengan baik. Jadi saya pikir itu dengan hal seperti itu cukup efektif. Oke Pak. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Iya, tantangan yang kita hadapi yang pertama kan bagaimana political will itu kehendak bersama itu harus terjadi sebenarnya. Tapi terkadang kan menyatukan persepsi itu, ya persepsi tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya ini kadang yang sangat sulit. Jadi tapi secara umum masih bisa lah kita satu persepsi di sini untuk mengambil suatu keputusan dari apa persoalan dan apa yang kita programkan di sekolah ini. Seperti itu. Oke, Pak. Berarti sebenarnya kalaupun ada tantangan tapi masih bisa lah, Pak. masih bisa. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Iya, jadi tergantung pada studi kasus yang terjadi. Artinya kalau dia ringan, ya mungkin masih bisa teguran, ya kita tegur saja. Tapi ketika ada misalnya yang sangat urgent, yang sangat prinsipil, ya tentu harus kita renungkan secara bersama-sama. Kebetulan di sekolah kita ini ada semacam setiap hari Senin ada evaluasi mingguan. Jadi apa yang terjadi mulai hari Senin sampai Sabtu kita evaluasi lah. Apa kita minta tanggapan dari seluruh warga sekolah, ya wali kelas dan bapak ibu guru yang lain. Dan bagaimana 6 hari ke depan apa yang kita lakukan. Jadi ada semacam briefing ataupun rapat koordinasi dan evaluasi mingguan lah namanya. Jadi tergantung kasusnya. Oke, berarti kalau dia urgent Pak, berarti sesegera mungkin ya Pak Iya, ya? iya. Oke, iya Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Iya, itu tadi masalah keterbukaan. Ketika semua terbuka, kita pun ya sebagai pimpinan tentu tidak merasa harus dari kita, gitu ya. Jadi dengan keterbukaan kita, kolaborasi itu ya lintas sektoral, ya termasuk orang tua dan siswa, saya pikir sudah terang benderang persoalan itu, sehingga kita pun mengambil suatu keputusan ya karena dia dari kebersamaan. Dan kita harapkan apa yang kita putuskan itu harus bisa kita laksanakan secara bersama-sama dan bisa kita evaluasi ya dari apa yang sudah kita putuskan terlaksana atau tidak, ya kira-kira seperti itu. Oke Pak, terima kasih. Kemudian Pak, ini pertanyaan yang terakhir ya Pak ya. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, tentu ya pengalaman itu adalah bukan paling berharga ya. Jadi ini biarlah menjadi proses pembelajaran dan sekaligus menjadi bahan refleksi kepada kepala sekolah, bapak ibu guru serta ya termasuk pegawai, orang tua dan siswa ya. Sehingga ke depan dari pengalaman-pengalaman kita ini ketika ada kasus-kasus sudah lebih bisa kita tangani sehingga tidak berkelanjutan dia. Jadi dengan harapan juga bahwa apa yang kita putuskan itu adalah untuk kebaikan sekolah, bapak ibu guru, terutama untuk siswa. Harapan kita bahwa siswa-siswa di sini layanan pendidikannya harus bagus, pembinaannya harus bagus, artinya secara lahir dan batin harus benar-benar mereka menikmati pendidikan yang ada di sini. Kira-kira seperti itu. Terima kasih luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan Bapak berkenan saya wawancarai ya Pak ya. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses lagi menjadi seorang pemimpin yang bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak. Oke, sama-sama, sukses. Ya.